Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Prapaskah ini kita bersama-sama ingin belajar dari Injil Yohanes tentang orang yang disembuhkan dan akhirnya dia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan hari ini kita secara khusus dalam Ekaristi ingin berdoa untuk orang-orang sakit yang terkena wabah Corona dan juga untuk kesehatan kita semua. Semoga dengan perantaran Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Allah sendiri, wabah ini, pandemik ini segera bisa hilang dan juga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mendoakan wujud-wujud misa kita di dalam hati kita sebelum kita mengakui segala dosa, segala kekurangan kita di hadapan Allah. Marilah sekarang kita mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon, berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul bertolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perwakilan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak akan takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah
akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang buta yang sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengurus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melihat. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai seorang pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada juga yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan orang adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pun kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Bahkan tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu,
Dia ini anak kami, dan ia memang buta sejak lahir. Tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang membuatnya melihat matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah telah mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara-saudari terkasih, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, apa yang bisa kita refleksikan pada konteks ketiga bacaan hari ini? Bacaan pertama sangat jelas dari Samuel mengatakan, manusia melihat seseorang dari luar, tetapi Allah melihat dari dalam. Lalu
ada bridge, yaitu Mazmur. Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Artinya di sini manusia yang dari bacaan pertama yang mengandalkan kacamata manusiawi berusaha untuk dekat dan mengandalkan Allah. Lalu mulai masuk ke bacaan kedua. Di situ diberikan afirmasi tentang kisah dan surat dari Santo Paulus. Kita bukanlah anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Dan di bacaan Injil, konteks gelap dan terang terulang lagi. Di sini dikisahkan orang buta. Sebelum masuk ke sini, saya tertarik membaca sebuah kata-kata Paus Fransiskus di masa pandemik coronavirus ini. Dia mengajak umat, ada quotes-nya, mari saudara-saudara, sebelum kita tidur, kita membayangkan kembali, kapan aku bisa minum kopi bersama lagi di kafe-kafe, lalu melihat orang berjalan lalu lalang, lalu suami istri, anak-anak saling bergandengan dan berpelukan. Dan endingnya, saudara-saudara, jangan khawatir. Bahkan melalui pengalaman desolasi, Tuhan masih memberikan rahmat. Dan terakhir dia mengutip, courage, dan tetap semangat. Lalu saya membaca bacaan ini. Dari kisah Injil Yohanes, ini kisah yang menarik untuk kita renungkan juga selama pandemik ini yang saya refleksikan. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi posisi orang buta adalah posisi gelap. Mungkin kita sekarang kalang kabut ya, menghadapi situasi yang demikian. Tidak menentu, kadang kita bingung sendiri, mungkin kita juga khawatir. Seperti halnya orang buta, tidak dapat melihat sesuatu dengan kacamata perspektif yang baru. Dan hari ini dia memohon luar biasa untuk menjadi bisa melihat. Dan proses melihat ini di dalam Injil Yohanes ada banyak simbol-simbol yang bisa kita gali sebenarnya. Ada sebuah tulisan oleh seorang Yesuit, judulnya Contemplate in Quarantine. Jadi kita berkontemplasi di dalam karantina. Apakah kita bisa menemukan Tuhan di sana? Jawaban dari Yesuit ini, bisa. Caranya bagaimana? Orang kadangkala, sekarang saya membayangkan, saya di Civita masih bisa misah dengan para suster. Tapi para umat lainnya bisa melihat streaming. Tetapi kerinduannya berbeda. Yang melihat di televisi, di YouTube, pasti ada rentang jarak. Dan di situ saya malah belajar. Kadangkala kita yang rutinitasnya berdoa, kadangkala merasa tidak ada sesuatu di sana. Tetapi dengan masa karantina ini, kita berkontemplasi, ada jarak. Dan kita diajak untuk menyepi sejenak, lalu melihat lebih jauh. Dan ternyata mungkin ada maksud tertentu yang bisa kita peroleh dari pengalaman ini. Di sini di Injil yang menarik adalah setelah dia melihat, dia berkomunikasi dengan orang-orang Farisi. Dia melihat dan memberikan diri seperti kata Siloam. Siloam artinya yang diutus. Setelah dia sembuh, dia itu debat dengan orang-orang Farisi. Dan yang menarik di sini ada kata dewasa. Dewasa bagi Injil Yohanes di sini artinya apa? Orang buta ini beralih dari orang yang gelap menjadi terang dan akhirnya dewasa dalam iman. Orang dewasa dalam iman ditunjukkan di sini oleh orang buta yang sembuh dengan apa?
dengan mengatakan dengan terus terang bahwa Tuhan itulah yang sungguh-sungguh menyertai dia dan sampai sembuh. Ibu bapak, teman-teman terkasih, hari ini saya ingin merefleksikan dari seluruh bacaan dengan satu benang merah. Yang pertama, kita diajak tetap rendah hati. Kita mau milih sebagai orang Farisi atau orang buta? Jawabannya tentu menjadi orang yang buta tapi sembuh. Rendah hati. Di dalam masa pandemik ini, rendah hati berarti apa? Kita mendengarkan orang-orang yang ahli. Jangan menyebarkan hoax. Tetapi menjadi rendah hati karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Rendah hati. Kita mendengarkan arahan-arahan. Yang paling utama adalah dokter. Yang paling kompeten dan orang-orang tertentu. Kita safe dengan itu. Seperti Ignatius Loyola, dengan keadaan tertentu, dokter harus kita taati. Lalu yang kedua, kita belajar untuk melatih diri. Melatih dalam kekosongan, kebingungan ini, melihat kalau ketakutan pasti bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang bukan ketakutan. Tetapi pengalaman seperti orang buta ini yang siap diutus. Panggilan kita sebagai orang Katolik tidak dalam ketakutan dengan wabah ini, tetapi tetap optimis akan ada sesuatu. Seperti cerita dalam Anthony de Mello, ada wabah ingin datang ke dalam suatu kota, dia izin kepada khilafah. Hai khilafah, saya ingin membunuh 1.000 orang dengan wabah ini. Dia masuk ke dalam kota, setelah itu dia selesai, dia pulang. Pamitan dulu dengan khilafahnya. Khilafah berkata, engkau berjanji akan membunuh 1.000, tetapi mengapa 4.000 yang kau bunuh? Jawab wabah ini, saya hanya membunuh 1.000, tetapi yang lainnya karena ketakutan mereka sendiri. Ketakutan yang teramat sangat dan tidak caring satu sama lain. Nah, jadi yang kedua, bacaan hari ini mengajarkan kita juga sama. Optimis seperti orang buta ini. Bagaimana dia menunggu dari lahir sampai usia tertentu, dia tetap optimis berjumpa dengan Tuhan. Dan kita di masa ini juga optimis. Kita bisa berbuat sesuatu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita ingin mengungkapkan segala keluh kesah kita, doa-doa kita pada Tuhan di dalam keheningan ini. Mari kita hening sejenak, kita berdoa untuk segala doa-doa dan intensi kita. Saudara-saudara terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan melakukan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang kita sengsara di atas Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, 3 bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah, Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia
mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Bagi gereja Persekutuan Kristus, semoga Bapa mendorong gerejanya agar selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Semoga Bapa memberkati mereka semua untuk menemukan harapan dan perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami, oleh karena Allah sendiri begitu baik kepada kami. Marilah kita mohon. Secara khusus, marilah kita berdoa bagi keselamatan umat manusia yang saat ini sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah Engkau melindungi dan menjaga kami dari wabah ini. Kuatkanlah kami agar dapat melewati wabah ini. Sembuhkanlah mereka yang terpapar, dan berkatilah semua yang terlibat dalam mengobati dan mencegah virus ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hari sejenak, kita mendoakan doa-doa pribadi kita dan lucu-lucu kita di dalam hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas Kau kasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu lah kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu lah kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia dan dari pohon anggur, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, kekuatan kita, serta sumat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan kiranya Engkau sudi menggabungkannya dengan kurban Kristus yang akan memampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa. Karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang dan bermati raga, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama karangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Dan kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus,
dan uskup kami, Ignatius Suharyo, serta para imam diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ya Bapa, ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua ya Tuhan, di dalam terang cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, dan bersama para rasul, dan semua orang kudus, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan di dalam lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Saudara-saudari terkasih sekalian, di mana Anda hari ini menyaksikan dan mengimani ambil bagian dalam Ekaristi Kudus melalui siaran di YouTube ataupun di smartphone, mari kita siapkan hati. Kita ingin mendoakan doa komuni batin yang berasal dari Santo Alfonsus Liguori. Dengan doa ini kita diajak ambil bagian untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam hati kita. Mari kita siapkan hati, kita hening sejenak. Semoga Tuhan hadir dan kita terima di dalam hati kita. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon, terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdoa. Doa mohon perlindungan atas wabah COVID-19. Marilah kita berdoa. Ya Maria, Engkau selalu menyinari tapak jalan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami, kesehatan para penderita sakit kepadamu, yang ikut ambil bagian dalam derita Yesus disalib, dalam keteguhan iman-Mu. Engkau, keselamatan umat manusia, mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau akan menyertai
Sehingga sebagaimana di Kana Galilea, kami kembali merasakan sukacita dan berpesta setelah saat penderitaan itu. Tolonglah kami, Bunda Kasih Ilahi, untuk mematuhi kehendak Bapa dan melakukannya, sebagaimana dimintakan sendiri oleh Yesus yang memanggul sendiri penderitaan kami dan memanggul kecemasan kami, hingga menuntun kami melalui salib kepada sukacita kebangkitan. Di bawah perlindungan-Mu kami bernaung. Bunda Allah yang kudus, jangan tinggalkan kami dan permintaan tolong kami yang sedang kesulitan ini. Bebaskanlah kami dari setiap bahaya, ya perawan yang mulia dan suci. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Tadeus, penolong kasus-kasus yang sudah tak ada harapannya, doakanlah kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak untuk menerima berkat pengutusan kita sendiri. Dan semoga hari-hari ke depan kita semakin dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Mari kita hening sejenak. Tuhan sertamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Semoga kita semua, segala doa-doa kita, kesehatan kita, segala pergulatan kita, serta seluruh keluarga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.